Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Martin di dalam renungan harian Sword Generation Ministry. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan Tuhan dan kami mau makan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Melanjutkan dari renungan saya yang kemarin dengan judul Mau cepat kaya bos. Sekarang saya akan memberi hal-hal yang baru di dalam Tuhan, terutama bagi orang yang ingin hidupnya kaya. Tetapi kaya di sini bukan kaya berarti bergelimpangan harta. Itu juga nanti akan termasuk, tetapi itu hanya bonusnya. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus yang pertama, ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kaya seperti saya katakan tidaklah salah. Tetapi bagaimana prosesnya? Kalau terakhir kali Bapak Ibu Saudara sekalian mengulang renungan yang kemarin itu. Tetapi yang saya mau katakan di sini, bagaimana kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menjadi seorang yang kaya. Karena firman Tuhan mengatakan Dia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. Hanya permasalahannya kita seringkali tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, harta itu adalah sebuah bonus kalau menurut saya. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, maka carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini seringkali dibahas dan berulang-ulang dibahas. Hanya kita menyadarinya atau tidak. Seringkali kita ini begitu mengecilkan kuasa Tuhan dengan memandang bahwa berkat itu adalah selalu dengan uang. Padahal tidak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi kaya di dalam Tuhan itu berarti kita memiliki semua hal, memiliki segala hal. Dengan menjadi kaya kita sebenarnya sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali kita menyadarinya, tidak menyadarinya. Sehingga ketika himpitan itu datang, badai itu menghantam, kita menyerah. Kalau kita berbicara hanya kaya di dalam materi, maka saat ini saya ingin mengubah cara pandang Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Menurut saya, di dalam firman Tuhan berkata 1 Korintus yang pertama, dia bilang, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Memang betul, tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Saya setuju itu. Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah anak, tidak bisa beli bensin, dan banyak sebagai macamnya. Tetapi jangan lupa, kalaupun Anda punya harta yang begitu banyak, tetapi Anda tidak punya damai sejahtera, maka percuma. Hidup Anda pun tidak tenang. Firman Tuhan berkata, apalah keuntungannya buat kita? Kita memiliki semua benda, memiliki harta, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Apa gunanya? Apa artinya? Menjadi kaya di dalam Tuhan adalah kita penuh hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa menjalani hidup akhir-akhir ini.
Saya bersyukur Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, walaupun saya tidak bekerja, saya usaha, walaupun usahanya sedang mengalami, ya dibilang macet tidak, dibilang mundur tidak, dibilang maju meroket, ya enggak juga. Tapi saya masih bersyukur saya diberi hikmat oleh Tuhan di dalam mengarungi pandemi ini. Itu yang lebih penting daripada hanya memiliki kekayaan, harta, uang. Memiliki uang yang banyak di tengah pandemi seperti ini akan habis pasti dimakan. Apalagi jika usaha tidak berjalan, orang tidak bisa bayar, dan sebagainya macamnya. Maka kita akan mengalami yang namanya krisis ekonomi juga. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dia bilang, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Apakah kita sudah di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia sangat pendek. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Umur manusia sangat semakin menjadi pendek. Maka pastikan Anda mempunyai Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena benar. Karena tempat kita bukan di dalam dunia ini. Tempat kita nanti bersama dengan Tuhan di surga. Jika Anda menerima Dia. Makanya tadi dia bilang, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Bagaimana tidak? Kita yang harusnya yang mesti mati kekal di dalam neraka. Tetapi Tuhan telah mengangkat kita, menebus kita. Kita menjadi orang yang berharga di matanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita seperti biji mata Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah ilah-ilah zaman dunia ini mengubah persepsi kita di dalam Tuhan. Mengubah keimanan kita di dalam Tuhan. Ingat, akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Akan muncul sepertinya hikmat-hikmat yang baru. Ingat, kita adalah pengikut Kristus. Dan segala sesuatunya harus dibalikkan lagi ke dalam firman Tuhan. Makanya saya bilang, banyak orang yang menjadi kaya, tetapi caranya salah. Sedangkan kita yang sudah menerima Tuhan, kita sudah menjadi orang yang kaya, tetapi kita suka salah menjalankan hidup kita. Hal yang terbesar ketika kita mengikut Tuhan adalah keselamatan. Itu adalah harta yang tak ternilai. Lalu yang nomor 2, harta yang begitu luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita, damai sejahtera. Lalu yang nomor 3, pemeliharaannya sempurna di dalam Tuhan. Bagaimana tidak? Di tengah pandemi ini kita masih bisa makan. Di tengah krisis ekonomi ini kita masih bisa makan dengan enak. Masih paling tidak masih punya rumah untuk berlindung. Masih bisa bersama dengan keluarga yang lain bersama-sama. Penyertaannya sempurna. Perlindungannya sempurna. Inilah kekayaan-kekayaan yang seringkali kita tidak menyadarinya. Kita mengecilkan kuasa Tuhan dengan menganggap semua ini soal harta, soal uang. Akibatnya nggak usah heran. Banyak orang-orang yang suka begitu dihantam badai. Dia terombang-ambing dengan dunia ini. Karena apa? Mungkin doktrin sejak dulu dia sudah didoktrin. Orang Kristen pasti kaya. Oh jelas saya bilang. Orang Kristen pasti kaya. Tetapi kayanya seperti apa? Ukuran kaya setiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah makanya kenapa Tuhan itu adalah orang yang adil. Sama. Ketika banyak orang kaya datang ke rumah Tuhan,
mempersembahkan apa yang mereka punya. Mereka dengan sombong yang mengambil dari kantung uangnya, dibuang, bukannya dibuang, diberikan di persembahan, kerincing. Lalu ada lagi yang mengambil begitu banyak, kantung yang mungkin tebal, dikerincing semua satu-satu, cing. Makin lama kan kita, banyak banget itu uangnya yang dikasih. Lalu datang seorang janda tua. Dia kasih apa yang hanya dia punya. Tidak seberapa mungkin. Tetapi itu adalah penghidupannya satu hari. Dia kasih. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang memberi paling banyak? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak harta saudara. Bahkan kalau kita mulai dalam firman Tuhan, ketika kita mencari tentang kekayaan, maka yang kita dapat adalah ayat-ayat yang memperingatkan orang-orang kaya sangat sulit sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau berkata bahwa bukan hanya uang masalah hidup ini. Kalau menurut Anda, harta kekayaan adalah Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam 1 Korintus yang pertama ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia, saya katakan sekali lagi, sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya. Artinya apa? Ketika kita punya Tuhan Yesus, kita sudah menjadi kaya. Kita punya segalanya. Saya ingat waktu saya pergi bersama dengan Darlin, anak saya. Lalu dia melihat sebuah mainan. Dia pengen beli mainan. Terus saya bilang sama Darlin, nggak usah beli dulu. Dia lagi nggak punya uang. Lalu ini seorang anak kecil, Bapak Ibu. Dia nggak menangis gerung-gerung. Dia nggak guling-gulingan di tanah. Dia nggak marah-marah, nggak ngambek, tidak nangis, enggak. Tahu apa yang dia lakukan? Dia hanya bilang, ya udah Dedi, aku mau lihat-lihat aja ya, boleh nggak? Boleh, aku bilang. Tapi jangan beli dulu ya. Iya. Secara sebagai seorang ayah, saya sedih. Mainan nggak seberapa, hanya sekitar mungkin 100-200 ribu. Buat saya tidak seberapa. Tapi bagi orang-orang yang di luar sana, 100 ribu, 200 ribu, sangat berharga. Bahkan 50 ribu, sangat berharga. Inilah makanya kenapa saya bilang takaran kaya setiap orang itu berbeda-beda. Lalu saya bilang sama Darlin, Darlin sedih nggak? Enggak, dia bilang. Enggak sedih. Setelah saya pikir-pikir, kenapa dia nggak sedih? Karena dia tahu papanya, ayahnya akan membelikan dia suatu saat ketika nanti papanya sudah punya uang. Inilah yang namanya kepercayaan. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepertinya Anda susah. Sepertinya Anda nggak punya uang. Memang nggak punya uang memang gitu. Tapi ingat, Allah Bapa kita yang di atas sana, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memelihara kita. Dia akan merawat kita. Firman Tuhan berkata, tidak pernah kulihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Ini janji yang harus kita pegang. Itulah mengapa sebabnya dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Dalam segala hal.
penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya belum menikah, saya punya kerinduan kalau papa saya bertobat dan adik saya bertobat juga. Saya berdoa setiap saat. Tetapi yang saya lihat di depan mata kepala saya, bukannya malah berubah, malah tambah, wah, kacau. Di saat seperti itu, bagi saya tidak mungkin papa saya diselamatkan. Adik saya diselamatkan. Tidak mungkin. Padahal firman Tuhan bilang, satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Saya sampai saya kadang-kadang, janji Tuhan mana? Penggenapan firman Tuhan mana? Luntur tidak iman saya? Sedikit. Karena melihat apa yang di depan mata. Berhenti berdoa tidak? Tidak, tetap berdoa. Walaupun terkadang menjadi nggak yakin. Sampai suatu hari Tuhan yang menggenapi semuanya. Saya terkadang berpikir, Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak mungkin mengingkari. Jika Tuhan sudah menyatakan, tidak mungkin Dia mengingkari itu. Makanya saya bilang, menjadi kaya di dalam Tuhan adalah ketika kita mempunyai Kristus, mempunyai Yesus. Itu kita sudah menjadi kaya. Ketika Anda mempunyai harta, ketika ada di dalam Yesus Anda mempunyai harta, itu namanya bonus. Bonus yang Tuhan berikan untuk kita, untuk juga kita memberkati orang lain, saudara seiman yang belum beruntung seperti kita. Dan kita mengajarkan mereka, membagikan mereka, bukan hanya uang, tetapi membagikan Yesus. Sehingga orang itu ketika dia menerima Yesus, maka dia pun juga bisa menjadi kaya dan mendapatkan bonus seperti kita. Mari, mulai pagi hari ini kita ubah persepsi kita. Menjadi kaya di dalam Tuhan bukan hanya urusan duit. Menjadi kaya di dalam Tuhan itu berarti mencari Dia yang adalah sumber segala sumber. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami pada pagi hari ini mengetahui itu kebenaran baru, bahwa menjadi kaya di dalam Tuhan bukan hanya urusan uang, harta, tetapi ketika kami mempunyai Engkau, maka firman Tuhan berkata, kami memiliki segalanya. Dan uang itu, dan bonus itu, dan kekayaan itu hanya bonus yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya, Matius 6:33, ketika kami mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu, maka semuanya itu firman Tuhan berkata, akan ditambahkan kepada kami. Bapa, kami pegang janji Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami akan Kau rawat di tengah masa pandemi ini. Dan hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, buat setiap orang yang sedang mengalami krisis apapun juga, ekonomi, krisis kehidupan. Saya mau berdoa buat kalian semua pada pagi hari ini. Pegang tangan kanan Anda di dada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, dan biarlah kasih setia Tuhan, Roh Tuhan masuk dan mengubahkan hidup Anda pada pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini buat setiap tangan-tangan yang ada di dalam hati mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran pada pagi hari ini masuk ke dalam hati mereka, bahwa mereka harus memiliki Kristus, bahwa mereka harus memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan supaya mereka sadar
bahwa apa yang mereka punya, ketika mereka punya Yesus, maka mereka mempunyai segalanya. Sadarkan setiap orang pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, dan kau ubah hidup mereka, Tuhan. Kau ubah hidup mereka, dan hamba-Mu percaya setiap ekonomi mereka, setiap kehidupan mereka, krisis apapun di dalam hidup mereka pada pagi hari ini, hamba-Mu hancurkan di dalam nama Yesus. Selubung-selubung yang menutup kebenaran-Mu, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan pada pagi hari ini, hamba-Mu percaya bahwa mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka telah menerima Engkau. Dan hamba-Mu percaya, biarlah persepsi mereka berubah, bahwa mereka harus mencari Tuhan, harus mencari Yesus dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Jangan takut menghadapi hidup ini. Kalau Anda punya Yesus, jangan pernah takut. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.